ada tiga istilah yang harus kalian kenal dalam sebuah pembubaran partnership liquidation. Nah, di sini nanti pertama kita akan belajar bagaimana yang simple dulu. Simple itu benar-benar yang sudah teman-teman ceritakan tadi ya. Bagaimana kalau semua aset non-cash dijual, sudah berupa uang cash, kemudian nanti utamanya di cash tadi digunakan untuk melunasi hutang dulu, baru kalau masih ada sisa, cash tersebut dibagi-bagi atau distribusikan ke masing-masing partner. Itu yang simple, teman-teman. Di sini nanti teman-teman akan berhadapan dengan jurnal. Nah, jurnalnya tapi itu saja ya untuk partnership liquidation. Nanti kalau sudah belajar yang simple, kita akan ke tahapan berikutnya. Di sana kalian akan mengenal istilah safe payment schedule. Nanti saya jelaskan lebih dalam itu apa. Terakhir nanti ada sebuah istilah juga. Ada istilah safe payment, terus ada istilah installment begitu. Kita mulai dari yang paling simple. Simple ini berarti dilakukan untuk semuanya ya. Untuk segala jenis partnership liquidation, ini adalah jurnalnya. Di sini perusahaannya milik 2 orang partner. Kalau kalian disajikan beberapa akun yang ada di buku besar atau di ledger di sini, ada tersisa akun cash, account receivable. Ini ceritanya perusahaannya kayu, makanya lumber inventory. Kemudian ada hutang account payable, sama modelnya volley sama frill. Kalian harus kenali dulu ya, ini termasuk akun-akun apa teman-teman. Jadi sebelah kiri ini aset, sebelah kanan hutangnya kebetulan hanya ada 1, yaitu account payable liability-nya. Kemudian capitalnya ada 2, sesuai dengan 2 orang nama partner yang ada di partnership ini. Nah, tadi katanya semua non-cash aset harus dijual jadi cash. Apa sih non-cash aset yang ada di perusahaan ini? Coba teman-teman lihat. Apa non-cash aset yang ada di perusahaan ini? Account receivable sama lumber inventory, Bu. Ya, account receivable piutang harus ditagih dulu biar jadi uang cash. Kemudian inventory persediaan barang dagangan harus teman-teman jual dulu biar bisa mendapatkan uang cash. Nah, dalam menagih account receivable, dalam menjual inventory, itu kita prosesnya bisa mengalami keuntungan, bisa mengalami kerugian. Jadi walaupun ceritanya di sini kondisinya mendesak, belum tentu selalu rugi ya. Belum tentu selalu kita jual persediaan itu di pasar di harganya lebih rendah. Belum tentu teman-teman. Jadi masih bisa ada potensi untuk menimbulkan keuntungan, gain, atau loss, kerugian. Nah, jurnalnya tidak sama dengan jurnal yang kalian temui dulu di level-level yang akuntansi dasar. Kalau dulu kan, kalau rugi ada loss di debit, kalau untung ada gain di kredit, lalu jurnalnya tentang piutang, sama tentang persediaan, sama nanti tentang lagi equipment, atau property plant equipment, aset-aset yang tetap kan beda semua ya, jurnal disposalnya, jurnal istilahnya untuk menghapusnya. Nah, tapi kalau di sini jauh lebih mudah. Misal, kita bacain keterangan yang ada di sini ya. Coba teman-teman cari keterangan yang menunjukkan account receivable-nya yang 25.000 itu, apakah bisa ditagih pas cash-nya 25.000 atau lebih kurang atau lebih tinggi malah. Ada yang bisa menemukan? Coba dibaca dulu soalnya. Kalimat-kalimat di bawahnya. Account receivable-nya bagaimana? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Yaitu sebesar? 21. Ya, account receivable-nya 25.000 itu hanya bisa kita tagih berupa uang cash 21.000. Untung atau rugi? Rugi, Bu. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita ingin membuat jurnal pelunasan piutang ya, biasanya kan simple hanya begini saja ya. Cash to account receivable. Nah, account receivable-nya 25.000 hanya bisa dijadikan cair jadi uang tunai 21, kata teman-teman tadi mengalami kerugian. Kalau kita belajar di tingkatan yang akuntansi
dasar sampai intermediate di semester sebelumnya, teman-teman ada akunnya sendiri itu kalau ada piutang yang nggak tertagih begitu ya. Nah kalau di sini kalian nggak perlu memperhatikan sifatnya account receivable atau inventory atau property plant equipment kah? Nggak usah. Yang jelas, ini ruginya berapa sih? 4.000. Nah, yang jelas kerugian tersebut kan 4.000. Ya udah ditanggung 2 orang. Jadi kalau di sini nama partnership-nya milik Volley sama Frill, ya Frill sama Volley Capital kan modal. Modal itu senang bertambahnya, normalnya harusnya dikredit. Karena perusahaan ini mengalami kerugian, maka capitalnya harus didebit. Bagaimana mereka menanggung kerugian 4.000-nya? Tidak selalu sama rata. Kalau di sini kita cari persentase pembagian laba ruginya. 60% untuk Volley dan 40% untuk Frill ya. Jadi 60% untuk Volley dan 40% untuk Frill. Nah, teman-teman, ini adalah jurnal yang berlaku untuk semua penjualan non-cash asset. Jadi, apapun teman-teman buat, non-cash asetnya taruh di kredit, dapat uang cash, terus ngikutin. Kalau rugi berarti capital di debit, kalau untung capital di kredit. Sampai sini, ada pertanyaan kah? Inventory. Jadi kalian tidak perlu memperhatikan sifatnya satu persatu akun tersebut. Tinggal begini aja. Uang cashnya diterima di debit. Aset yang dijual letakkan di kredit. Kalau inventory saja boleh atau enggak? Itu sebenarnya tergantung dari perusahaan ini memberikan nama akunnya apa. Nah, kalau sudah jelas di ledgernya namanya lumber inventory, ya teman-teman harus ikuti sesuai dengan yang ada di chart of account-nya, daftar akun namanya perusahaan ya. Temukan lagi di sini, apakah 40.000 itu terjual 40.000 pas, atau lebih rendah, atau lebih tinggi? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Berapa itu? 25. Ya, berarti cash-nya berapa? 25. Number inventory-nya berapa? 20. Untung atau rugi kalau yang ini? Ibu. Kalau rugi bagaimana jurnalnya? Ditanggung sama yang Capital. Volley sama Frill-nya debit atau kredit kalau rugi? Debit, Bu. Oke, ditanggung Volley berapa persen? 60. Kemudian ditanggung Frill? 40. Ya, bagus sekali. Itu jurnal untuk menjual semua non-cash aset. Sudah kita lakukan ini. Nah, sekarang kita ingin tahu, di sini ada istilah schedule of cash available. Selain jurnal yang kalian diminta, kalian ada schedule of cash available. Coba teman-teman perhatikan saldo awalnya cash-nya berapa sih bawaan dari soal. Di sini cash yang ada di perusahaan itu 10.000 ya, sebelum diputuskan partnership-nya akan dilikuidasi. Kemudian kita barusan jualan-jualan. Akhirnya bagaimana? Membuat kita dapat uang bagaimana? Tambah berapa cash kita dari hasil penjualan non-cash aset yang tadi? 46.000. Betul ya. Kita di sini ada jualan inventory dan mencoba menagih piutang, kita dapat 46. Jadi, uang cash kita sementara itu 56. Nah, berikutnya, setelah kalian sudah mengumpulkan sekarang punya cash, kalian perhatikan, perusahaan ini punya hutang atau enggak? Kalau punya liability, harus segera dilunasi. Adakah liability-nya, hutangnya? Ada, Bu. Apa itu? Account payable Nah, 16.000. cukup enggak uangnya ingin melunasi account payable tersebut? Cukup ya. Ada yang punya pertanyaan nggak di sini kira-kira bagaimana kalau nggak cukup gitu ya? Account payable-nya hanya 15.000, kita punya uang 56, kita bayar utang 15, berarti masih ada sisa sebesar 41.000. Apa jurnalnya bayar hutang ya teman-teman? Payable di debit, cash-nya kredit. Oke.
Account payable to cash senilai 15.000. Nah, sampai di sini biasanya teman-teman muncul tuh pertanyaan. Bagaimana jika account payable-nya tidak cukup? Nah, saya mau lempar pertanyaan itu ke teman-teman. Mungkin ya Bu ya, itu ditanggung sama si partnernya itu Bu. Partner seperti apa? Siapa tadi Kalau namanya? secara partnership kan, misal sebut saja hutangnya lebih besar, bukannya 15.000 tapi 150.000 gitu ya, Niko. Berarti kalau punya uang 56, bisa lunasin berapa? Bisa lunasin cuma 150 dikurangi 56 itu berarti Loh, bentar Bu. kalau kita punya uang 56 ya kita serahkan semuanya. Oh Walaupun iya hutangnya iya iya. 150.000, Iya, ya kita punyanya 56 ya kita bisa lunasinya 56. terus Lalu sisa sisanya seperti apa? partnernya Bu ditanggung sama Voli sama Phil sebesar persentasenya 60 sama 40 itu kayaknya Bu, Itu ya. menurut saya gitu. Kalau Rahmat ada jawaban apa? Sama Bu, ditanggung partner itu Bu, sisanya. Ditanggung partner, Nike, Rahmat. Jadi maksud kata ditanggung partner itu kalian paham kan? Istilah kita yang dulu unlimited liability, waktu saya jelasin partnership karakteristik. Apa itu berarti? Semua asetnya CV sudah dijual. Berarti harus jual aset pribadinya Volley sama Frill sendiri. Sehingga nanti mereka harus masukin cash to Volley capital, cash to Frill capital lagi ke dalam partnership ini sehingga cashnya partnership jadi ada, baru AP to cash. Bisa bayangkan itu nggak teman-teman? Bisa bayangkan itu? Itu yang dimaksud sifat limited liability. Unlimited liability. Jika ada kita jual semua asetnya partnership masih belum cukup untuk melunasi hutang, jual aset pribadi. Itu ya, kalau yang mungkin timbul pertanyaan bagaimana kalau account payable-nya lebih besar dari uang cash yang tersedia. Lalu, kita punya sisa uang 41. Perusahaan ini tutup. Jadi ini harus sisanya nggak ada lagi. Jadi akhirnya itu harus jadi 0. Berarti kita bagi cash ke partner atau distribusi cash ke partner juga 41.000 teman-teman. Kita bagi uang ke partner, maka bagi partnership cash-nya berkurang. Terus diambil Volley, diambil Frill, ini bagaikan teman-teman membuat jurnal privé begitu ya. Nah, 41.000-nya ini bukan dikali 60% sama 40%, bukan seperti itu ternyata. Tapi sesuai dengan modal akhir Volley dan Frill. Rumus untuk menghitung modal akhir. Jadi modal itu bisa bergerak, bertambah, berkurang karena apa? Sampai kita ketemu modal akhir. Bertambah karena investasi. Kemudian berkurangnya gara-gara? Berkurangnya gara-gara withdrawal. Withdrawal. Ya. Betul. Nah, kalau di soal ini, perhatikan, di sini ada modal yang bergerak di debit atau di kredit begitu. Gara-garanya kalau perusahaan ini likuidasi. Coba ya kita kerjakan bareng aja langsung, Lisa. Volley-nya berapa, awalnya Frill-nya berapa? Volley-nya? Volley-nya Langsung aja. kan ini, Bu? Kenapa? 40. Kenapa bingungnya tadi? Kenapa pertanyaannya? Oh, enggak. Masih nge-lag, Bu. Saldo awalnya sesuai bawaan ketika perusahaan ini sebelum mengalami likuidasi ya. Di sini volley-nya 40.000, kemudian Frill-nya 20.000. 40 dan 20. Kemudian kalian perhatikan jurnal-jurnal sebelumnya yang kira-kira memberikan efek ke Volley dan Frill. Di sini Volley, Frill bagaimana? Ya. Untuk yang pertama gara-gara jual non-cash aset yang account receivable, bagaimana Volley sama Frill-nya? Volley-nya berkurang, Bu, 2.400. Volley-nya berkurang 2.400 di debit. Kemudian Frill-nya berkurang? Frill-nya 1.600. Ya. Kemudian berikutnya. Jual inventory. Berkurang, bertambah? Berkurang. Berkurang lagi ya?
Ya. Volley-nya berkurang 9, frilnya berkurang 6.000. Oke. Untuk pembayaran hutang tidak ada hubungannya dengan capitalnya partner. Jadi untuk kali ini sudah selesai, hanya ada yang berhubungan itu. Nah, ini adalah modal akhir, teman-teman. Ya, kalau ada investment, bisa rumus yang tadi itu ditambah investment. Tapi ini kebetulan nggak ada investment. Lalu dikurangi withdrawal, di sini kebetulan nggak ada withdrawal. Nah, 41.000-nya itu untuk volley 28.600, untuk frill 12.400. Ini bisa balance sendiri loh kalau kalian tepat. Jadi ingat ya, bukan dikali 60 atau 40%, tapi distribusi kas akhir ke partner saat perusahaan mengalami likuidasi sesuai dengan posisi saldo akhir modal masing-masing partner.